Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza addamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi. Wa idza tashabbat 'an ummati saqatat min 'ainillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, dan kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, di mana kita dapat melanjutkan pembicaraan tentang perkara iman dan amal soleh. Karena perkara iman dan amal soleh ini adalah perkara-perkara yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Perkenankan pada pagi hari ini akan kita bahas tentang orientasi hidup dan kehidupan manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup itu mulai dari alam roh masuk ke alam kandungan, keluar ke alam dunia, dan terakhir ke alam akhir. Jadi start dari alam roh sudah kita lewati terminal yang pertama, alam kandungan. Sekarang kita sedang berada di alam dunia, dan kita tinggal satu alam lagi, yaitu alam akhir. Jadi terminal akhir yang akan kita tuju, sehingga tidak ada alam lagi setelah alam akhir, alam terakhir yang akan kita tuju. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh salah arah dalam hidup, karena tujuan kita bukan di dunia, tapi tujuan kita adalah di akhir. Di dunia kita pun belum tahu berapa lama lagi. Seandainya orang hidup di dunia katakanlah 60-70 tahun saja, itu walaupun orang sekarang itu sudah banyak yang belum 60-70 tahun sudah dipanggil Allah. Itu kalau dihitung dengan satuan akhirat, di mana satu hari di akhirat adalah
1000 tahun di dunia. Kalau dihitung secara matematik, maka sesungguhnya 60-70 tahun itu adalah setara dengan 1,5 jam. Jadi kita berada di terminal dunia itu paling lama sekitar 1,5 jam. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan panjang ya ke akhir. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus kita bangun dalam pikiran kita adalah kita sedang menuju akhir. Hadirin rahimani rahimakumullah, standar yang kita pakai untuk dapat melakukan kontrol adalah hadis Nabi tadi. Ya. Pertama, idza adzamat ummatid dunya nusi'at minha haibatul Islam. Apabila kita hidup orientasinya itu dunia, maka akan lenyap kehebatan Islam. Jadi kita harus menghadirkan kehebatan Islam dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena kehebatan Islam dalam kehidupan manusia akan menjadi energisitas manusia untuk dapat beramal sesuai dengan petunjuk dan kehendak Allah. Tapi kalau orientasi kita itu bukan akhirat, ya orientasi kita dunia, maka kekuatan kita untuk beramal agama itu menjadi sangat lemah, ya, sangat lemah, karena orientasinya di dunia. Apa ciri-ciri orientasi dunia dan apa ciri-ciri orientasi akhirat? Ciri-ciri orientasi akhirat adalah pertama akan mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua akan mengharapkan pahala dari Allah. Yang ketiga akan mengharapkan surga atau tempat kemuliaan dan kenikmatan yang selama-lamanya. Yang terakhir adalah ingin mengharapkan janji-janji Allah. Jadi paling tidak 5 ini ada dalam diri kita. Pertama, mengapa kita mengharapkan keridhaan Allah? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridho ya dalam kehidupan kita, dengan kehidupan kita, maka semua permasalahan yang kita hadapi itu menjadi mudah ya. Karena apa? Karena yang kita harapkan adalah keridhaan. Yang kedua, mengharapkan daripada pahala. Tak ada seorang pun atau makhluk di bumi yang bisa memberikan pahala. Yang dapat memberikan pahala hanya Allah SWT. Kalau ada orang yang mengatakan beramal kok mengharapkan pahala, itu tidak ikhlas. Siapa yang bilang? Karena apa? Kalau kita mengharapkan pahala, berarti kita mengharapkan jazah dari Allah. Karena yang memberikan pahala adalah Allah. Yang memberikan penilaian adalah Allah. Yang memberikan jazah hanyalah Allah. Jadi kita mengharapkan balasan dari Allah itu adalah keikhlasan. Kadang-kadang ada orang mengatakan, sholat jemaah biar pahalanya besar. Sholat mengharapkan pahala. Enggak apa-apa.
Karena apa yang menjanjikan pahala itu ya Allah, ya. Dan Rasulullah SAW sebagai media yang menyampaikan, sebagai Rasul yang menyampaikan. Jadi akan mendapatkan gairah dalam diri kita. Justru kalau orang tidak tahu fadilah, tidak tahu pahala, tidak tahu nilai daripada amal, maka orang beramal tidak punya gairah. Karena apa? Tidak ngerti faedahnya. Seorang Nabi Musa ketika kecil, dia disandingkan dua pilihan. Konon satu pilihan pisang, satu bambai, mowo orang Jawa. Maka nggak tahu ya kalau kemudian diambil buah, akhirnya dimakan lecet lidahnya jadi cadang, karena nggak tahu ini bahaya, ini manfaat. Anak kecil kalau diberikan dua pilihan antara pisang dengan mutiara, ya, mungkin akan memilih pisang, ya. Karena apa? Tidak tahu manfaatnya mutiara. Padahal seandainya yang dipilih mutiara, maka apabila dijual digunakan untuk membeli pisang, maka bisa pisangnya setrek gitu ya. Ini contoh bahwa orang yang tidak tahu pahala, tidak tahu nilai-nilai amal, maka dia akan salah pilih gitu ya. Anggapannya misalnya sholat jamaah dengan yang satu misalnya adalah buka toko pada saat adzan berkumandang. Yang satu punya ilmu bahwa sholat jamaah itu, maka dia akan lebih utama di sisi Allah, jauh lebih utama. Karena apa? Karena orang yang mendatangi adzan setelah adzan dikumandang, ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Bahkan hadisnya sangat tegas, orang yang mendengarkan adzan tapi dia tidak mendatangi sholat jamaah, ya, sholatnya tidak diterima. Itu sangat tegas dan sahih hadisnya, ya. Nah, bahkan ada paling rendah hadis sahihnya itu mengatakan, ya, mereka diterima sholatnya tapi berdosa. Nah, itu paling rendah. Tetapi bagi orang yang tidak tahu nilai-nilai daripada amal, maka wah lagi laris tokonya, masa ditutup gitu. Nanti kalau nggak ada penjual nanti kita tinggal sholat kan. Jadi dia punya pemahaman haibatul al-domat umat dunia. Dia lebih membesarkan nilai dunia daripada nilai akhirat. Nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan datang kepada mereka itu hancurnya kehebatan Islam. Jadi nanti Islam menjadi di nomor sekian kan, gitu ya. Sedangkan di nomor satu kan itu adalah kehebatan dunia. Kalau kesan-kesan dunia itu sudah lebih diutamakan, maka kesan-kesan akhirat itu akan dilupakan. Kemudian yang ketiga, kita mengharapkan adanya surga. Wah, ini perlu, ya. Justru ini merupakan salah satu bentuk gairah yang luar biasa, ya, yang harus kita tanamkan. Kalau perlu bayangkan surga itu seperti apa, sehingga seorang sahabat itu, ya, itu tidak lagi sabar untuk menyelesaikan makan kurma, ya, ketika
Rasulullah SAW memberikan semangat kepada mereka bahwa engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, terbayang begitu rupa sampai mengatakan wah, kalau aku harus nunggu ini habis kelamaan gitu. Ya. Maka dia akan dalam medan pertempuran begitu rupa ya. Jadi ini persoalan yang penting. Kadang-kadang orang tidak tertarik dengan surga, padahal surga luar biasa. Digambarkan ya, dalam satu kawasan ya surga itu terdapat 70 bangunan, dan setiap bangunan ada 70 kamar. Kemudian setiap kamar ada 70 bidadari. Wah ini ya, kita bayangkan betapa luar biasa keindahan. Kita menginginkan sesuatu maka akan segera datang. Dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa membayangkan indahnya surga, walaupun dipoles dengan kalimat yang luar biasa. Ketika orang itu dia membayangkan betapa indahnya surga, maka dia akan segera bergegas ya. Kalau dipanggil oleh Allah, kalau ada perintah-perintah Allah, maka dia akan bayangkan, saya ingin bertemu dengan Allah di dalam surga. Begitu seterusnya ya. Ini akan menimbulkan kekuatan yang dahsyat ya, yang luar biasa. Kemudian yang terakhir itu adalah mengharapkan natijah, janji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memerintahkan kepada hambanya itu pasti ada kebaikan. Yang kebaikan itu belum tentu langsung bisa kita lihat, tapi pasti berdampak kepada kebaikan. Dan setiap Allah melarang sesuatu, pasti di balik larangan Allah itu ada sesuatu yang bahaya. Walaupun mungkin pada saat itu kita tidak harus langsung tahu bahayanya. Ancaman-ancaman Allah itu lebih dahsyat ya, menakutkan karena berdampak pada kerugian dunia dan akhirat. Sedangkan janji-janji Allah itu adalah suatu kepastian, bahkan lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Ini keyakinan yang harus kita bangun. Karena ketika manusia itu semuanya wawasannya adalah wawasan keduniaan, Islam ini akan muncul terutama dalam diri kita sendiri. Yang kedua, idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurrimat barakatul wahid. Ketika umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu ilahi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkara amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perkara yang sangat penting, karena disanalah nasib daripada masa depan agama. Kalau kita diam di depan kebatilan, maka kebatilan akan segera berkembang. Kalau kita diam dan tidak mengajak kepada kebajikan, maka kebajikan itu akan terhenti ya. Oleh karena itu fungsi ad-din ini adalah untuk menggerakkan setiap manusia yang beriman untuk mewujudkan keimanannya dalam dirinya agar menjadi perubahan ya, agar menjadi berubah
kepada kebaikan. Ya. Jadi adib adalah menekankan manusia pada perubahan, yang lebih baik, ya, kebaikan, dan juga perubahan untuk meninggalkan keburukan. Nah, inilah maksud diutusnya para nabi, maksud diutusnya para rasul, membawa dampak perubahan. Nah, dampak perubahan itu akan terjadi bila tugas amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan. Sebaliknya, apabila tugas amar ma'ruf dan nahi munkar itu ditinggalkan, maka barokahnya wahyu ilahi yang sudah diturunkan oleh Allah itu menjadi lenyap. Ya. Nah, akhir-akhir ini bahkan dahulu ketika Nabi menyampaikan bahwa umat Islam itu jumlahnya tidak sedikit, ya, banyak. Tapi kenapa seperti buih dalam lautan? Para sahabat ini bertanya kepada Nabi, mengapa begitu? Gitu kan? Karena kebanyakan kita itu hanya ikut-ikutan, ya, tidak punya peran perubahan. Nah, jadi kalau umat Islam itu terdiam menjadi objek, menjadi sasaran daripada kerja-kerja mereka, ya, yang menghendaki nur Islam itu tenggelam, maka kita harus sikap bersama-sama mulai diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu idza tashabbat an ummati saqatat min aidina. Ketika umatku sudah saling caci-mencaci, berpecah belah, saqatat min aidina, maka akan lepaslah ia dari pandangan Allah. Allah sudah tidak melihat lagi. Oleh karena itu biasanya dijadikan kunci oleh syaitan, jin, iblis dan sejenisnya, ya, untuk dapat menguasai manusia. Maka dibuat perpecahan di kalangan manusia. Maka dibuat suasana supaya orang-orang Islam itu adem ayem. Maksudnya adem ayem, tidak risau dengan perubahan. Bahkan dibuat oleh iblis, setan, ya, supaya dia tidak lagi berorientasi kepada akhirat, tapi berorientasi kepada dunia. Inilah cara setan menggoda manusia. Pikirannya supaya orientasinya ke dunia, kemudian umat Islam supaya diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, tidak berani untuk melakukan perubahan karena banyak resiko, gitu ya. Yang ketiga adalah dibuat orang Islam saling membenci. Nah, bila tiga ini sudah dikuasai oleh setan, maka itulah kekuatan umat Islam sudah hancur. Semoga Allah SWT menyadarkan kepada diri kita bahwa hidup ini memang penuh tantangan. Oleh karena itu kita perlu membangun jati diri sebagai seorang muslim yang kuat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.